Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Mahmud, NIM 90300119036. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya. Yang pertama, ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. Yang pertama, high stationary. Pada tahap pertama atau juga yang disebut masyarakat preindustrial, angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan angka kematian tinggi dan berfluktuasi banyak yang disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Yang kedua itu early expanding. Pada tahap kedua atau juga disebut masyarakat early industrial, angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Yang ketiga itu late expanding. Pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang keempat itu low stationary. Pada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Soal itu jelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Jumlah, distribusi, komposisi. Yang pertama itu laju pertumbuhan penduduk, yaitu perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Yang kedua itu tingkat kepadatan penduduk, adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Yang ketiga itu sex ratio, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dalam suatu wilayah. Yang keempat itu dependency ratio, yaitu angka yang menunjukkan beban ketergantungan penduduk usia produktif pada suatu wilayah. Kemudian kelahiran. Yang pertama itu CBR atau growth rate atau angka kelahiran kasar, yaitu banyaknya bayi yang lahir setiap 1000 penduduk selama setahun. Yang kedua itu ASFR atau excessive fertility rate, yaitu banyaknya keluhan selama setahun kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. 3 model piramida, yaitu yang pertama itu piramida ekspansif atau mudah. Piramida ini juga dikenal dengan sebutan piramida penduduk segitiga atau kerucut, limas atau piramida penduduk mudah. Setiap jenis piramida pasti punya karakteristik dari piramida itu. Yang pertama itu sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, pertumbuhan penduduk sangat cepat, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, dan rasio ketergantungan besar, serta sebagian besar ditemukan di negara-negara berkembang. Yang kedua itu piramida konstruktif atau tua. Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik atau sarang tahun. Karakteristiknya itu jumlah kelompok umur muda sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, perlambatan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua, rasio ketergantungan rendah, serta menggambarkan bonus demografi apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif bekerja. Selanjutnya itu piramida stasioner. Piramida stasioner berbentuk granat atau segi empat. Piramida stasioner mirip dengan piramida konstruktif. Pada piramida stasioner semua kira-kira berukuran sama kecuali yang tertua. Selanjutnya itu soal ketiga. Apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk? Yang pertama itu perbedaan itu cakupan penduduknya. Cakupan penduduk sensus yaitu seluruh penduduk, sedangkan survei hanya sebagian penduduk. Kemudian waktu pelaksanaannya, sensus biasanya itu dilaksanakan 10 tahun, sedangkan survei dilaksanakan 5 tahun atau bergantung dengan adanya biaya. Kemudian registrasi memberikan gambaran tentang perubahan penduduk secara terus menerus, sedangkan survei itu memberikan gambaran
sedangkan sensus dan survei memberikan gambaran tentang keadaan penduduk saat tertentu saja. Soal keempat yaitu teori fertilitas dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi mengemukakan dua pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan ekonomi. Secara ekonomi, fertilitas dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu selera yang ditunjukkan dengan tingkat utilitas, kualitas anak, income, dan biaya, baik biaya langsung maupun opportunity cost. B. Pendekatan sosial. Yang pertama itu tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan. Yang ketiga itu urbanisasi dan industrialisasi. Ini soal kelima. Misalkan diketahui data fertilitas daerah Sukamaju di bawah ini. Tentukan GFR dan SFR-nya. Kita lihat di mana SFR. Yang pertama itu SFR per PX dikali 1000. Kemudian SFR tahun usia 15 sampai 19 tahun sama dengan jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk wanita, kemudian dikali 1000 sama dengan 20. Begitu selanjutnya sampai ke usia 45 sampai 49 tahun. Kemudian GFR-nya itu GFR L per W dikali 1000. GFR 59 per 1800 dikali 1000 sama dengan 32,77. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa dari 1000 wanita berumur 15 sampai 19 tahun terdapat kelahiran bayi sebanyak 32,77. Soal terakhir atau keenam, dalam analisis mortalitas dikenal dengan istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Yang pertama itu standarisasi langsung. Standarisasi langsung dilakukan dengan syarat ada data. Yang pertama itu untuk populasi standar, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk keseluruhan. Yang kedua itu untuk populasi yang distandarisasi, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah kematian berdasarkan kelompok umur. Kemudian selain itu populasi standar dan populasi yang akan distandarisasi harus diketahui CDR-nya dulu. Yang kedua itu standarisasi tidak langsung. Standarisasi tidak langsung dilakukan apabila A. Populasi standarisasi diketahui ASDR-nya dan CDR-nya. Kemudian populasi yang akan distandarisasi diketahui jumlah penduduk menurut kelompok umur, jumlah kematian seluruhnya atau sesungguhnya, serta CDR-nya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.